Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Vira selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Firda Auladina dari Prodi Ekonomi Islam 2023F dengan NIM 23081194239. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul pengaruh seruan boikot di media sosial, loyalitas merek, dan religiusitas terhadap keputusan pembelian produk McDonald di kalangan mahasiswa ekonomi Islam Surabaya. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu bab 1. Nah, di bab 1 ada pembahasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan penelitian. Nah, yang pertama itu latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwasanya produk McDonald adalah produk yang sangat terkenal dan tersebar luas di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Nah, beberapa bulan kemarin terdapat isu bahwasanya produk McDonald ini memberikan ribuan logistik makanan kepada militer Israel. Nah, di sini muncullah fenomena bahwasanya orang-orang itu melakukan seruan boikot di berbagai platform media sosial, salah satunya yaitu di Twitter, di Instagram, TikTok, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan mengkaji pengaruh dari seruan boikot di media sosial, loyalitas merek, dan religiusitas terhadap keputusan pembelian di produk McDonald di kalangan mahasiswa ekonomi Islam Surabaya. Nah, untuk rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apakah seruan boikot di media sosial itu berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada produk McDonald di kalangan mahasiswa ekonomi Islam Surabaya. Yang kedua yaitu apakah loyalitas merek itu berpengaruh terhadap keputusan pembelian di kalangan mahasiswa ekonomi Islam Surabaya. Lalu yang ketiga itu apakah religiusitas berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada produk McDonald di kalangan mahasiswa ekonomi Islam Surabaya. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mengetahui apakah seruan boikot di media sosial dan loyalitas merek dan religiusitas itu berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada produk McDonald di kalangan mahasiswa ekonomi Islam Surabaya. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dalam konteks seruan boikot. Lalu yang kedua ada menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dalam konteks boikot. Lalu yang ketiga ada menambah pemahaman masyarakat khususnya pada mahasiswa ekonomi Islam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dalam konteks seruan boikot. Lalu dapat memberikan perspektif bagi konsumen dalam mempertimbangkan keputusan pembelian yang sesuai dengan nilai religius dan loyalitas suatu merek. Lalu ada batasan penelitian. Dalam menjaga fokus penelitian, maka ditetapkan batasan-batasan. Di antaranya yaitu ada objek penelitian. Dalam penelitian ini objek yang saya ambil yaitu sebuah produk McDonald. Lalu responden penelitian, saya mengambil sampel yaitu pada kalangan mahasiswa Prodi Ekonomi Islam Surabaya. Lalu untuk variabelnya yaitu ada seruan boikot, loyalitas merek, religiusitas, dan keputusan pembelian. Lalu untuk metode pengumpulan data, di sini saya menggunakan metode pengumpulan data melalui kuesioner yang sudah dibuat dan disebarluaskan ke populasi yang sudah saya tentukan. Lalu untuk waktu penelitian, di sini saya melakukan penelitian dalam jangka waktu tertentu sehingga tidak mengamati perubahan perilaku konsumen dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu pembahasan di bab 2. Nah, di bab 2 ini membahas mengenai kajian pustaka. Nah, di sini dibahas mengenai seruan boikot. Boikot merupakan tindakan bersekongkol untuk menolak kerjasama baik dalam hal dagang, partisipasi, percakapan, dan lainnya. Nah,
di seruan boykot ini terdapat indikator yaitu konteks, communication, collaboration, dan connection. Lalu loyalitas merek. Loyalitas merupakan kecenderungan pelanggan untuk tetap setia dan melakukan pembelian produk atau layanan tertentu secara konsisten. Lalu ada religiusitas. Nah, religiusitas merupakan bentuk pengabdian seseorang terhadap agama atau kesolehan. Nah, di religiusitas ini terdapat beberapa indikator. Yang pertama, pendidikan bisa berasal dari orang tua dan tradisi-tradisi sosial untuk menyelesaikan dan dengan berbagai sikap yang disepakati oleh lingkungan. Lalu ada faktor-faktor yang timbul karena kebutuhan yang tidak terpenuhi seperti kehidupan terhadap keamanan cinta, kasih harga diri, dan ancaman kematian. Lalu ada faktor intelektual meliputi hal-hal yang berhubungan dengan proses pemikiran verbal terutama dalam bentuk keyakinan keagamaan. Lalu ada keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah proses pengambilan keputusan oleh konsumen yang melibatkan penentuan apakah mereka akan membeli produk atau tidak. Nah, untuk indikatornya itu tingkah laku membeli kompleks. Tingkah laku membeli kompleks di mana konsumen biasanya memerlukan banyak informasi. Lalu tingkah laku membeli yang mengurangi ketidakcocokan. Konsumen ini sangat mudah terlibat dalam pembelian barang-barang mahal. Lalu tingkah laku membeli berdasarkan kebiasaan. Lalu tingkah laku membeli yang mencari variasi terjadi ketika konsumen berada dalam situasi dalam keterlibatan rendah, merasa ada perbedaan yang cukup antara harga dan merek. Lalu ada penelitian terdahulu. Nah, di penelitian terdahulu ini tuh terdapat beberapa saya mencantumkan beberapa penelitian yang terdahulu. Lalu ada kerangka konseptual. Dalam penelitian ini tuh terdapat variabel-variabel yang digunakan. Ada variabel independen dan dependen. Nah, di sini independen terdiri dari seruan boykot di media sosial, loyalitas merek, dan religiositas. Lalu untuk keputusan pembelian ada lalu untuk variabel dependennya itu ada keputusan pembelian. Lalu untuk hipotesis merupakan dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap permasalahan. Nah, di sini hipotesisnya yaitu ada H1, diduga bahwa seruan boykot itu berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Lalu H2, loyalitas merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Dan H3-nya religiositas berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Baik, yang selanjutnya yaitu pembahasan bab 3. Nah, di bab 3 ini membahas mengenai metodologi penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian. Nah, dalam penelitian ini saya akan menguji keterpengaruhan antar variabel penelitian. Nah, adapun rancangan penelitian sebagai berikut. Yang pertama merumuskan masalah, yang kedua menetapkan tujuan, manfaat, dan batasan. Lalu yang ketiga merumuskan hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan data. Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Lalu yang kelima, teknik analisis data. Setelah data sudah terkumpul, akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas, uji klasik, dan uji hipotesis. Lalu ada hasil dan pembahasan. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Lalu untuk lokasi penelitian dalam penelitian ini, tempat yang dijadikan yaitu universitas yang berada di kota Surabaya yang memiliki program studi ekonomi Islam seperti UNESA, UNER, dan INSA. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa program studi ekonomi Islam Surabaya. Lalu untuk sampelnya yang diambil yaitu purposive sampling, yang mana dalam mengambil sampel ini digunakan sebuah kriteria. Nah, kriterianya sebagai berikut. Mahasiswa ekonomi Islam di Surabaya pernah membeli McDonald, lalu terpapar seruan boykot McDonald di media sosial. Lalu untuk jenis dan sumber datanya. Nah, dalam penelitian ini data yang digunakan itu data kuantitatif, yang mana data kuantitatif ini itu berbentuk numerik atau angka. Nah, untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner yang sudah disebarkan kepada kalangan mahasiswa ekonomi Islam Surabaya. Lalu untuk variabelnya ada variabel independen terdiri dari seruan boykot di media sosial,
loyalitas merek, dan religiusitas. Lalu untuk variabel dependennya yaitu keputusan pembelian. Lalu untuk instrumen penelitian, dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah kuesioner atau angket berbasis skala Likert yang dirancang dalam bentuk digital berupa Google Form menggunakan skala Likert 1-5. Nah, untuk penyusunan pertanyaan dengan merumuskan pernyataan-pernyataan berdasarkan masing-masing indikator variabel, yang mana variabelnya tadi kan seruan boikot, loyalitas merek, religiusitas, dan keputusan pembelian. Lalu untuk teknik pengambilan data, untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang sudah dibuat, lalu disebarkan kepada mahasiswa Prodi Ekonomi Islam Surabaya. Selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan analisis regresi linear berganda. Nah, dalam teknik ini terdapat beberapa tahap analisis. Yang pertama ada uji validitas dan reliabilitas. Nah, uji validitas ini tuh digunakan untuk mengukur apakah setiap pernyataan dalam kuesioner benar-benar mengukur variabel yang dimaksud. Lalu ada uji reliabilitas, digunakan untuk mengetahui konsistensi jawaban responden. Lalu selanjutnya ada uji asumsi klasik. Nah, di uji asumsi klasik ini juga memiliki beberapa tahapan. Yang pertama ada uji normalitas, lalu ada uji multikolonialitas, lalu ada uji heteroskedastisitas, lalu ada analisis regresi linear berganda. Nah, dalam analisis regresi linear berganda ini tuh metode regresi linear ini digunakan untuk menganalisis kekuatan hubungan serta dampak dari lebih dari dua variabel independen. Lalu ada uji hipotesis. Nah, di uji hipotesis juga memiliki beberapa tahapan, yaitu ada uji F. Nah, di uji F juga ada ketentuan. Jika nilai signifikan F 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti semua variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Lalu jika nilai signifikan F 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti semua variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Yang selanjutnya yaitu ada uji T. Nah, uji T ini dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian terkait pengaruh masing-masing variabel secara parsial. Nah, dalam uji T juga terdapat kriteria. Jika nilai signifikan uji T 0,05 maka H0 diterima dan H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu jika nilai signifikan uji T 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu ada koefisien determinasi. Salah satu unsur penting yang diperhatikan dalam analisis regresi adalah koefisien determinasi yang sering disebutkan dengan R kuadrat. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 hingga 1. Kalau 0 itu tidak ada pengaruh, jika nilainya 1 terdapat pengaruh sempurna. Nah, fungsi dari koefisien determinasi sebagai ukuran untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara variabel independen dan dependen.